Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Bundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah kabulkan ibadah puasa kita, ibadah kurban kita. Semoga iman kita makin kuat, ukhuwah Islamiyah kita juga makin kuat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Tetap semangat kita mengaji bareng-bareng. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Ini insya Allah bacaan terakhir ya. Khatam insya Allah. Masih sebelumnya tentang ada 60, sekitar 60-an soal jawab berkaitan dengan kurban. Sudah selesai kita bacakan di video sebelumnya 30. Ini lanjut ke yang 31. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. 31. Zauji mustati'un, istriku itu atau suamiku itu seorang yang mampu. Ini pertanyaan ibu-ibu kayaknya. Zauji mustati'un, suamiku itu seorang yang mampu. Illa annahu la yuridu zabhal udhiyati, melainkan dianya suami tidak kepengen dia akan menyembeli udhiyah. Fahal akhidhu samanaha min mali? Apakah boleh aku mengambil akan harganya udhiyah dari hartanya suami? Biduni idnihi, dengan tanpa izinnya suami. Ya, nih, istri pengen berkurban nih tanpa izin suami. Karena suaminya mampu tapi nggak mau berkurban. Jawab. La yajuz, tidak boleh. Liannaha ibadatun tahtaju ila niyatin. Karena sesungguhnya udhiyah, kurban itu ibadah. Yang perlu ianya ibadah kepada niat. Wahia sunnatun, dan dianya udhiyah juga sunnah. Fala yu'khadzul malu illa bi'ilmihi, maka tidak boleh diambil akan harta melainkan dengan pengetahuannya suami. Nah, dimusyawarahkan aja kan, kalau memang suami belum siap untuk berkorban ya udah nggak usah. Nah itu. Kemudian 32. Hal yajudu lil faqiri ba'da akhdhi lahmil udhiyati ayatasaddaqa bihi li ghairi. Nah, hal yajudu, apakah boleh bagi fakir ba'da akhdhi lahmil udhiyati, sesudah mengambil daging udhiyah, ayat sedekah Pak Ilya Judu, bahwa bersedekah ya dengannya daging bagi selainnya fakir. Fakir habis nerima daging kurban banyak, dia mau bersedekah boleh nggak? Tentunya boleh kan? Jawab ya juzu, boleh ya. Tasaduk, bersedekah tadi, wa 'alallahil kabul, dan Allah itu akan mengabulkannya insyaallah. Yang ketiga, hal yajuzu lil fakiri ayakhudha lahmal udhiyati wa yaqumu bi bai'ihi. Apakah boleh bagi fakir bahwa mengambil ia akan daging udhiyah wa yaqumu, dan melaksanakannya bibaihi, dengan menjualnya daging. Ini fakir dapat daging banyak. Dia pengen menjualnya. Boleh nggak? Jawab. Idza a'ta sahibul udhiyatil lahma lil fakir. Apabila telah memberikan oleh pemilik kurban akan daging untuk si fakir, wa qabidahu, dan mengambil ianya, menerima ianya si fakir akannya daging yang diberikan, sharal lahmu milkan lil fakiri. Niscaya jadilah daging tadi itu menjadi milik bagi fakir. Jadi miliknya. Kalau jadi miliknya bebas. Yaf'alu fihi ma yasha'u. Memperbuat ia padanya daging akan apa yang ia kehendaki. Bebas. Mau ia bawa kemana kah? Mau dijual, dimakan, terserah. 34. Hal yasihu syura'u lahmen minal jazari bisa manil udhiyati wa tawdhi'uha lil fuqara'i yaumal aid. Apakah sah oleh membeli daging dari tukang potong? Ini di pasar kan ada yang jual daging sapi, daging kambing. Kita datang nih membeli seharga seharga kambing atau seharga sapi. Apakah sah oleh membeli daging dari tukang potong dengan harga udhiyah? Katakanlah seekor kambing harganya 3 juta. Kita pergilah ke pasar mau beli daging 3 juta nih. Wataudhi'uha, dan membaginya daging
Lil fuqara untuk orang-orang fakir. Kita bagi pada hari raya. Karena kita malas motong, kita bagi, kita beli daging yang udah dipotong. Jawab, al-udhiyatu dzabuhun na'ami yaumal aidi. Jawab, yang disebut berkurban itu yaitu memotong binatang ternak pada hari Aid. Harus ada proses memotongnya. Nah, itu yang disebut udhiyah. Kalau kita beli daging sudah jadi, itu nggak disebut udhiyah. Tapi kalau kita beli seekor kambing di pasar, kita suruh potong sebagai udhiyah, masih boleh ya. Al-udhiyatu dzabhun na'ami yaumal aidi. Berkurban itu yaitu menyembelih binatang ternak pada hari Aid. Wa irakatu damil udhiyati min syairil Islam. Dan bermula wa irakatu itu. Dan bermula menumpahkan darah udhiyah itu bagian dari syiar-syiar Islam. Fama warada bisuali sadaqatun wa laisa udhiyatan. Maka sesuatu yang datang ya di dalam pertanyaan tadi itu sifatnya sedekah. Wa laisa udhiyatan. Bukan enggak disebut kurban. Boleh aja kita beli daging ukuran 3 juta, harga seekor kambing, kemudian kita bagi-bagi. Itu namanya sedekah, bukan udhiyah. Jadi udhiyah itu harus ada proses penyembelihannya. Nah, itu. 35. Hal afdalu dzabhul udhiyati 'indal jazari au fil mandili. Adakah yang lebih utama itu menyembelih kurban di jazar, indal jazar, di tukang jagal di pasar maksudnya di sini. Am fil mandil atau di rumah. Nah, kita udah paham kan sebelumnya memotong di rumah lebih baik. Jawab yustahabu dzabhul udhiyati fil mandili disunnahkan akan menyembelih hewan kurban di rumah. Kenapa lima fihi min barakatin wa khairin? Karena sesuatu yang ada ia dalamnya. Dalamnya proses penyembelihan yaitu min barakatin ada keberkahannya, ada kebaikannya. Wa yajuzu 'indal jazari dan boleh ianya memotong di sisi tukang jagal. Suruh potong di kandangnya nggak apa-apa. Yang penting niat udhiyah. Sin soal halil udhiyatu sunnatun fi kulli amin. Adakah berkurban itu sunnah dalam setiap tahun? Jawab, ya sunnatun fil umuri marratan. Dianya berkurban itu sunnah dalam setahun, dalam seumur. Dianya berkurban itu sunnah dalam seumur sekali. Sunnah sekali. Wa idza takararat jaza dzalik. Apabila berulang-ulang ianya berkurban, bolehlah oleh demikian. Boleh makin bagus malah kan? Eh, Bagus. Nabi kan berkurban sampai 10 kali. Sin. A'aisyu fi manzilin mustaqillin. Aku hidup di rumah yang berbeda. Wa akhi fi manzilin mustaqillin akhara dan saudaraku juga di rumah yang berbeda, rumah yang lain. Fal nashtariku fi syira'i syatin wahidatin lil udhiyati. Maka apakah boleh kami bersekutu, kami berkongsi dalam membeli seekor kambing untuk berkurban? Jawabnya nggak boleh. Jawab, asyatu takfi an wahidin. Kambing itu hanya memadai, hanya mencukupi ya untuk satu orang saja kambing. Wa madama hunaka istiqlalun fala takfi syatun wahidah. Dan wa madama hunaka dan selama adalah di sana itu kemandirian, punya rumah yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda. Madama hunaka istiqlalun selama adalah di sana itu kemandirian, fala takfi maka tidak memadailah oleh syatun wahidatun oleh satu kambing. Tak cukup satu kambing ya. 38. Al-udhiyatu sunnatun lil mustati'i fama haddul istita'ati. Berkurban itu sunnah bagi orang yang mampu. Pertanyaannya, fama haddul istita'ati. Apa itu ukuran mampu? Jawab, hiyal fadilu an hajatihi wa man talzamuhu nafakatuhu. Dianya istita'ah itu lebih dari kebutuhannya seseorang dan orang-orang yang wajib kepadanya oleh nafkah mereka. Dianya istita'ah mampu yang disebut dengan mampu fadil yang lebih dari kebutuhannya seseorang wa man talzamuhu dan dari kebutuhan orang-orang yang wajib kepadanya oleh nafkah mereka wa malika samanal udhiyati dan memiliki akan harga udhiyah lebih dari kebutuhannya untuk 4 hari hari raya dan 3 hari tasyrik dan lebih dari kebutuhan keluarganya dan kalau selebih dari itu dia memiliki uang untuk membeli hewan kurban berarti mampu. 39. Ma hukmu dzabil udhiyati lailan. Ini udah ini. Apa itu hukum menyembelih hewan kurban di malam hari? Al afdalu ayyakuna naharan.
Yang lebih utama itu bahwa ada ianya penyembelihan itu di siang hari. Maaf sihati zabihi lailan. Bersama sah juga menyembelih di malam hari. 40. Ma hukmu zabihi qabla salatil aidi. Apa itu hukum menyembelih sebelum salat id? Sebelum salat id. Sebelum salat id. Hadza dzibhu sadaqatun. Ini penyembelihan itu sedekah. Walaisa udhiyatan, tidak ada ianya penyembelihan itu hewan kurban. Jadi memang waktu 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 penyembelihan hewan kurban kan sesudah terbit matahari dan lewat waktu ukuran muat sholat 2 rakaat dan khutbah ringkas kan. Itu maksud di sini. Ini memang sama sekali belum salat id dan waktunya juga belum lewat. Itu nggak disebut kurban. Tapi kalau sudah lewat waktunya, kira-kira sesudah terbit matahari, sudah melewati setengah jam misalkan, sholat 2 rakaat bersama khutbah ringkas, itu walaupun kita nggak sholat sudah boleh nyembelih. Ini ceritanya menyembelih sebelum salat. Maknanya memang sebelum masuk waktu disembelih. Nah, itu sembelihan itu nggak disebut sebagai kurban. Kenapa? Li'annahu waqa'a fi ghairi waqtiha, karena penyembelihan tadi itu terjadi ya pada bukan waktunya udhiyah. Hai, waqtal udhiyati. Fi ghairi waqtiha. Li'annahu, karena bahwa sungguh menyembelih tadi waqa'a terjadi ya fi ghairi waqtiha, pada bukan waktunya berkurban. Waktul udhiyati ba'da sholatil aidi wal khutbati ila akhiri ayyami tasyrik. Bermula waktu berkurban itu sesudah sholat id dan sesudah khutbah hingga akhir hari tasyrik. 41. Ma hukmu dzabhi ba'da sholatil aidi wa qabla al khutbati. Apa itu hukum menyembelih sesudah sholat id dan sebelum khutbah? Jawablah ya juzu dzalika indal jumhuri. Tidak bolehlah oleh demikian menurut jumhur ulama, nggak boleh, khilafan lil Hanafiyati, khilaf bagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau sudah sholat boleh walaupun belum khutbah. 42. Ma hukmul musahamati bi aqalla min subu'i baqarati. Apa itu hukum musahamah? Apa itu hukum ambil bagian dengan kurang dari sepertujuh dari seekor sapi? Satu ekor sapi kan untuk 7 orang. Ini kita ambil bagian nggak nyampe sepertujuh. Nah, katakanlah harga sapi sepertujuhnya 3 juta. Kita cuma ikut ambil bagian 1.500.000. Ya, nggak disebut kurban. Jawablah ya juzu zalik. Tidak bolehlah oleh demikian. Bal huwa sedekatun. Tetapi dianya bagian yang kurang dari sepertujuh itu sedekah namanya. Tetap nggak sia-sia juga kan apa yang kita lakukan. Cuma nggak disebut kurban. 43. Ma hukmul akli minal udhiyatil mandurati. Apa itu hukum memakan dari kurban yang dinazarkan? Jawab, idza aujabal insanu ala nafsi syai'an fala yantafi'u bihi. Apabila telah mewajibkan oleh si insan kepada dirinya akan sesuatu. Apabila mewajibkan oleh manusia kepada dirinya akan sesuatu. Kurban tadinya sunnah, kita mewajibkannya, kita nazar atau kita tentukan. Fala yantafi'u bihi, maka tidak mengambil manfaat dia dengannya sesuatu tadi. Jangan sampai sesuatu yang kita wajibkan kembali manfaat untuk kita, jangan. Fa'alaihi ayyukhrijaha kamilatan lil fuqara'i wal masakin. Maka wajib kepadanya si insan bahwa mengeluarkan ia akannya kurban tadi secara sempurna untuk orang fakir dan miskin. Wahada madhabul Hanafiyati wa Syafi'iyati. Ini adalah madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Maknanya madhab Hanafi, madhab Syafi'i, kurban wajib nggak boleh dimakan. Wajadal Malikiyatu wal Hanabilatu, dan membolehkan oleh mazhab Maliki dan Hambali al-akla minha, akan makan darinya kurban wajib, ka'udhiyati tatawu'i, sama seperti kurban sunnah ya. Wajib, mereka mewajibkan dari segi apa namanya, wajib, nah, pahalanya lebih banyak karena mewajibkan kepada diri kan, namun tetap boleh makan. 44. Rajulun zabahal udhiyata walam yatasaddaq bi syai'in minha. Seorang laki-laki menyembelih ia akan hewan kurban dan tidak bersedekah ya dengan sesuatu dari hewan kurban. Kurban tapi untuk dirinya dan keluarganya. Jawab, inda syafi'iyati yajibu ayat tasaddaqa walau bi syai'in yasirin. Di sisi mazhab Syafi'i wajiblah bahwa bersedekah ya walau dengan sesuatu yang sedikit. Yang penting ada sedekahnya walaupun sedikit. Kalau nggak ada sedekah sama sekali nggak disebut kurban.
Wa yukrahu 'indal Hanafiyati wal Malikiyah, dimakruhkan akan dianya tidak menyedekahkan apapun. Dimakruhkan akan dia menyembelih kurban tapi tidak bersedekah. Indal Hanafiyati, menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tak disebut kurban menurut mereka. Ya, kurban untuk diri sendiri. 5. Ayul amali ahabu indallahi ta'ala yauman nahri as-sadaqatu awil udhiyatu. Amalan apa itu yang paling disukai di sisi Allah Ta'ala pada hari nahar? Pada hari ini, amal apa itu yang paling suka di sisi Allah Ta'ala pada hari nahar? As-sadaqatu itu sedekah atau udhiyah? Allah lebih suka hambanya bersedekah secara umum atau sedekah khusus yaitu kurban. Jawab, al-udhiyatu ahabbu amalin yakumu bihil muslimu yauman nahri. Berkurban itu ahabbu amalin. Itu amal yang paling disukai, yakumu bihi, yang dilaksanakan dengannya amal oleh si muslim yauman nahari, pada hari nahar. Pada hari nahar itu amal terbaik yaitu berkurban. Nah, karena dia punya waktu khusus kan. Nah, adapun sedekah yang lain bisa dilakukan kapan saja. Nah, 46. Ma hukmu dzabil udhiyati lil hajjaji bimina. Nah, atau lil hujjaji bimina. Jamaah. Apa itu hukum menyembelih hewan kurban bagi jamaah haji di Mina? Nah, jawab, ya juzu indal jumhuri. Boleh ianya menyembelih kurban di isi jumhur. Jumhur ulama menyatakan orang yang melakukan ibadah haji boleh berkurban. Sekaligus juga mereka harus memberikan hadiah kan, hadiah. Kalau memang mereka melakukan haji tamattu atau haji kiran dengan ketentuan di dalam bab haji. Wa yukrahu indal malikiyah, dimakruhkan akan dianya menyembelih kurban di sisi mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki makruh ya. Jamaah haji itu nggak perlu berkurban. Mudah-mudahan begitu ya. 47. Ayyuhuma afdalu. Dari yang mana itu yang lebih utama? Al-udhiyatu bidzakari ambil unsa. Berkurban dengan binatang, dengan jantan atau dengan betina? Yang lebih utama hewan jantan atau hewan betina? Jawab, al-udhiyatu bidzakari afdal. Berkurban dengan hewan jantan itu lebih utama. Tapi betina juga boleh. 48. Ba'dul fuqara'i ya'tuna ilal mandili. Sebahagian orang-orang fakir itu mereka datang ke rumah. Walakin fi ayyamil aidi yadhhabuna ila biladihim. Tetapi pada hari-hari Lebaran mereka itu pulang ke kampung mereka. Nah, kita punya saudara misalkan ya, suka main ke rumah. Nah, hari-hari biasa, pas hari raya mereka nggak main. Fahal nudakhiru min lahmil udhiyati lihaini audatihim. Maka apakah kami menyimpan dari daging kurban untuk waktu kembali mereka? Boleh nggak disimpan? Disimpan untuk waktu kembali mereka. Kadang dia kembali seminggu. Kita simpan sampai lewat hari tasyrik. Boleh nggak? Jawab, ya juzu ma warada fi su'ali. Bolehlah oleh ma yang datang ya dalam pertanyaan tadi. Boleh disimpan. Ya juzu ma warada fi su'ali. Bolehlah oleh sesuatu yang datangnya dalam pertanyaan di atas. Hatta walau ja'u ba'da ayyamil aidi. Hingga sekalipun datanglah mereka sesudah hari-hari lebaran. Seminggu baru balik. Ya boleh. Ya. Sin, ma hukmu waladil udhiyati. Apa itu hukum anak hewan kurban? Yang disebut anak ini sudah lahir nih. Yang disebut anak sudah lahir kan. Jadi kita mau berkorban hewan sapi betina sudah punya anak, dia udah melahirkan anak. Karena kalau binatang hamil kan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ya binatang hamil, kecuali kita ta'in, kita tentukan ini kurban saya tahun ini, kemudian dia ternyata hamil, itu nggak apa-apa kan. Nah, tapi kalau kurban biasa pas kita beli ternyata hamil, nggak boleh, harus diganti. Ini ceritanya hewan itu udah punya anaknya. Apa itu hukum anak hewan kurban? Jawab, idza dzubihatil udhiyatu wa fi batniha mauludun. Ini dalam perutnya tapi. Tapi berarti di sini beda nih. Biasanya kalau disebut anak itu udah lahir. Berarti ceritanya di sini belum lahir. Apabila disembelih akan hewan kurban, wa fi batniha mauludun, dalam perutnya itu ada anak. Bahwa tabi'un laha, maka dianya anak itu mengikuti baginya udhiyah.
Apa makna mengikuti bagi udhiyah? Zakatuhu bi zakati ummi. Menyembelihnya itu dengan menyembelih maknya. Begitu maknya disembelih, dia pun sudah dianggap sudah disembelih kan? Nah, dengan ketentuan pas lahir dia nggak hidup. Kalau lahir hidup harus disembelih lagi. Amma idza wujida hayyan. Adapun apabila didapati akan dianya anak dalam keadaan hidup. Sesudah maknya disembelih, anaknya lahir hidup. Wajib zabhuhu. Wajiblah oleh menyembelihnya si anak. Bahwa tabi'un lil udhiyah. Dan dianya anak juga mengikuti bagi udhiyah. Makna mengikuti bagi udhiyah, kalau udhiyah wajib nggak boleh makan. Kalau udhiyah sunnah, anak-anaknya juga boleh makan. Ini berarti dia berkurban dengan hewan hamil. Apakah boleh berkurban dengan hewan hamil? Nah, itu tergantung kasusnya. Ya, kalau ketika kita mewajibkan, kita nazarkan, atau kita tentukan binatang ternak kita untuk kurban tahun ini, kemudian ternyata dia hamil, tetap mesti disembelih dan sah walaupun hamil. Nah, tapi kalau ibadah kurban itu bukan wajib dengan nazar yang kita tentukan, atau bukan kita ta'yin, nah itu mazhab mazhab Syafi'i nggak boleh berkurban dengan hewan hamil. Hmm, mudah-mudahan nggak salah ya. Nah, 50. Hal tushtaratun niyatu fil udhiyati. Apakah disyaratkan akan niat dalam berkurban? Wa mata takunu, dan kapan ada ianya niat? Jawab, al udhiyatu ibadatun. Berkurban itu ibadah. Fala budda laha min niyatin. Maka tidak boleh tidak baginya ibadah dari niat. Berkurban itu ibadah. Karena dia ibadah, fala budda laha. Maka tidak boleh tidak baginya berkurban dari niat. Wa takunu inda dzabil udhiyati, dan ada ianya niat ketika menyembelih hewan kurban. Ketika menyembelih kita niat, atau ketika kita menyerahkan kepada orang lain kan, kita wakilkan untuk disembelih, kita yang niat. Kita wakilkan untuk diniatkan juga boleh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal amalu binniyah. Hanya saja segala amalan itu berdasarkan niat. Atau hanya saja sah amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan hanya saja balasan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. 51. Hal zibhul jamusi yasihu udhiyatan. Apakah menyembelih kerbau itu sah sebagai udhiyah kerbau? Jawab, tajudul udhiyatu bil jamusi. Bolehlah berkurban dengan kerbau kiasan alal bakari, karena mengkias kepada sapi ya. Kerbau sapi sama. Wa ya'khudhu jami'ah kamil bakari fi sinni wal adadi fil musyarakat. Wa ya'khudhu, mengambil ianya jamus ianya kerbau akan semua hukum-hukum sapi, baik dalam usia dan dalam bilangan dalam berkongsi. Artinya sapi itu, kerbau itu persis seperti sapi. Nah, satu ekor kerbau untuk 7 orang, usianya juga sama. 2 tahun full udah masuk ke ketiga. 52. Ma hukmul udhiyati bil khasi minan na'ami. Apa itu hukum berkurban bil khasi, dengan hewan yang dikebiri. Dengan yang dikebiri dari binatang ternak. Kambing, sapi, kerbau sudah dikebiri. Jawab, ya judul udhiyatu bihi. Bolehlah oleh berkurban dengannya khasi. Dengannya hewan yang sudah dikebiri. Kenapa? Li'annahu la yaduru billahmi. Karena dikebiri itu tidak mempengaruhi ya dengan daging. Malah tambah gemuk biasanya kan. Nah itu. Ma hukmul udhiyati bil qabasyi ghairil akrani. Apa itu hukum berkurban dengan kibas yang tidak bertanduk? Nah, Nabi kan berkurban kibas, kabasya ini, akrona ini, amlaha ini gitu ya. Nah, kurban Nabi dulu bertanduk juga warna putih. Ini kurban kita nggak ada tanduknya. Jawab. Tajudul udhiyatu bihi malam yaduru billahmi. Bolehlah oleh berkurban dengannya kibas yang tidak bertanduk selama tidak memudaratkan dia dengan daging. Kalau tanduknya tidak mempengaruhi apa, nggak mempengaruhi dagingnya kan, artinya dia tetap sehat. Nah, apalagi kalau lahir tanpa tanduk, emang boleh. Nah, sama kayak lahir tanpa ekor, ya. Tapi kalau lahir punya ekor kemudian putus kan nggak boleh. Nah. Ma hukmu dzabhil mar'atil udhiyata. Apa hukum menyembelih oleh si perempuan akan hewan kurban? Jawab, ya juzu, boleh ya. Boleh. Hatta wa in kanat haidan. Sekalipun ada ianya perempuan tadi dalam keadaan haid, tetap boleh menyembelih. Ma hukmu dzabhil amalil udhiyati. Apa itu hukum menyembelih oleh orang buta bagi udhiyah? Orang buta nyembelih kurban. Boleh enggak? Jawab, makruhun. Makruh. Makruhun. Penyembelihan orang buta itu makruh. Kalau falarubbama akhta'a.
Kadang-kadang tersalah ia. Fa'in zabahaha, maka jika telah menyembelihnya orang buta akannya kurban, fal udhiyatu sahihatu. Udhiyah itu tetap sah kan? 56. Ma hukumul udhiyati anil ahli fi hali safari. Apa itu hukum berkurban untuk keluarga pada ketika safir? Boleh aja. Jika kita musafir, kita berkurban untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Nah, tuh istri minta izin kan? Tuh anak, kalau masih kecil nggak perlu minta izin. Ma hukumul udhiyati anil ahli. Ya juzu, boleh ya berkurban untuk keluarga dalam safir. Waqad tahar Rasul dan sungguh telah menyembelih, telah berkurban oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam an ahli untuk keluarga beliau hala safarihi pada ketika safirnya beliau. Rajulun ahda ilahi, rajulun uhdia, ahda, af'ala, uf'ila. Rajulun uhdiya ilahi syatun. Seorang laki-laki diberi hadiah kepadanya seekor kambing. Ada seorang dapat hadiah kambing. Fahal yutahi biha. Apakah boleh berkurban dia dengannya kambing hadiah tadi? Jawab, idza tasallamaha fahiya milkun lahu. Tasallamaha, bila telah menerima ia akannya kambing. Tasallama telah menerima. Orang memberikan kepada dia, dia sudah menerimanya. Idza tasallamaha, bila menerima ia akannya kambing. Fahiya milkun lahu, maka kambing itu jadi miliknya. Wa yajuzu ayyaf'ala biha ma yasha'u. Bolehlah bahwa memperbuat ia dengannya kambing akan apa yang ia inginkan. 58. Hal natasaddaqu bilahmil udhiyati matbukan lil fuqara. Apakah kita bersedekah dengan daging kurban dalam keadaan dimasak? Bersedekah untuk orang fakir, dimasak dulu apa mentah-mentah? Kalau akikah kan dimasak, kalau kurban mentah. Al aslu ayu za'alahmul udhiyati nai'an. Yang asalnya, bermula asalnya itu bahwa dibagikan akan daging kurban dalam keadaan nai'an, mentah. Dibagi mentah. Wa alaina mura'atu halil faqiri wal anfa'u lahu, dan berkewajiban di atas kita, walaina berkewajiban di atas kita, mura'atu memperhatikan keadaan si fakir, mura'atu halil fakir memperhatikan keadaan si fakir, wal anfa'u dan yang lebih manfaat untuknya fakir. Kita lihat dulu kah. Nah, jadi ada juga ulama yang membolehkan dimasak, apalagi daging cuma sedikit, dia nggak punya uang untuk beli bumbu segala macam, kita masak kita berikan boleh, tapi pada dasarnya memang dibagi mentah. Faidza khurijat matbukhatan, bila dikeluarkan akan dianya daging kurban dalam keadaan dimasak, waqad ajaza dzalika ba'dal fuqaha'u, dan sungguh membolehkan akan demikian oleh sebagian ba'dul fuqaha'i. Idza khurijat, bila dikeluarkan akan daging kurban matbukhatan dalam keadaan dimasak. Waqad ajaza dzalika, dan sungguh telah membolehkan demikian ba'dul fuqaha'i, ada oleh sebagian ulama fikih. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan dalam keadaan dimasak dan ada ulama yang membolehkan, faqad ajbara ala akliha fi akrabi waktin, maka sungguh telah memaksa ia. Seolah-olah orang yang memberikan tadi memaksa ia ala akliha kepada memakannya daging kurban fi akrabi waktin dalam sedekat-dekat waktu. Jadi fakir harus langsung makan, kalau enggak basi kan? Nah, enggak boleh dia buat nyimpan untuk masak 2 3 hari ke depan. Amma idza ukhrijat min ghairi tabkhin, adapun bila dikeluarkan akan daging kurban min ghairi tabkhin tanpa dimasak, istata'a ayyastafida minha, mampulah bahwa dapat faedah ianya si fakir darinya kurban kaifa syaa, bagaimana ia mau. Kalau mentah kan dia bebas. Nah, hal yajuzu li syakhsin ayyudhiya an akhara hayyin. Apakah boleh bagi seseorang bahwa berkurban ya untuk orang lain yang hidup? Untuk orang lain yang hidup, ya la yajuzu illa biizni. Tidak boleh ia berkurban untuk orang hidup kecuali dengan izinnya orang hidup. Kenapa? Li'annal udhiyata ibadatun. Kurban itu ibadah. Walam yarid minasyari'i ayyaf'alaha anil ghairi illal imam. Dan tidak datang dari syara. Walam yarid anis syari'. Tidak datang dari syari'. Dari dalil syari', dari Nabi. Ayyaf'alaha, oleh bahwa memperbuat akannya kurban untuk orang lain illal imam, kecuali imam. Imam, pemimpin baru boleh berkurban untuk rakyatnya. Selain imam nggak boleh, harus minta izin. Fa innahu yazbahu li nafsihi wa li'ammatil muslimin, maka sesungguhnya imam itu menyembelih ya untuk dirinya dan untuk umum kaum muslimin. Imam beda kan? Nah.
60. Ternyata lebih 60 soalnya. Imra'atun hamilun, seorang perempuan yang hamil. Fahal yudahi zawjuha anil janini fi batni ummihi. Maka apakah berkurban oleh suaminya untuk janin dalam kandungan maknya? Boleh nggak seorang ayah berkurban untuk janin? Jawab, la tasihul udhiyatu anil hamli. Tidak salah oleh berkurban untuk hamil, untuk anak yang dalam kandungan. Illa idzan fasala hayyan fi zamanil udhiyati. Kecuali bila telah lahir ya dalam keadaan hidup pada waktu udhiyah. Nah, kalau pas hari Lebaran dia udah lahir dalam keadaan hidup, ketika itu boleh ya. Berarti untuk janin nggak boleh ya. Untuk anak yang udah lahir boleh. 61. Hal yajudu li syakhsin wahidin ayudhiya aksara min udhiyatin an nafsihi. Apakah boleh bagi seorang yang satu, apakah boleh bagi seseorang lebih berkurban? Ia akan lebih dari satu kurban untuk dirinya. Satu orang pengen potong 10 sapi. Boleh, boleh tentunya boleh kan? Jawab ya juzu zalika bolehlah demikian. Wa hiya ziyadatu khairin wa barakatin. Dianya memotong lebih dari satu hewan kurban itu tambahan kebaikan, tambah berkah. Walakin la yajuzul aksu, tetapi tidak bolehlah oleh sebaliknya. Sebaliknya yang nggak boleh. Apa maksud sebaliknya? Rame-rame potong satu orang, rame-rame potong satu kambing. Nah, itu nggak boleh. Kalau yajuzu li syakhsaini mustaqillaini fi ma'syatihima ayyashtarika fi kharufin wahidin. Maka tidak boleh bagi dua orang yang mandiri keduanya dalam hidup keduanya. Tidak boleh bagi dua orang yang mandiri keduanya dalam hidup keduanya. Dua orang hidup di dua rumah yang berbeda. Oleh apa nggak boleh? Yashtarika. Oleh apa bersarikat keduanya fi kharufin wahidin dalam satu domba. Satu domba untuk berdua nggak boleh. Bahkan dalam satu rumah pun nggak boleh ya. Nah, nggak boleh maksudnya satu domba untuk nama berdua atas nama salah satunya. 62. Hukmul udhiyati bisyatil hamil. Apa itu hukum berkurban dengan kambing hamil? Atau nggak harus kambing, hewan lain yang hamil. La tasihul udhiyatu bil hamili inda syafi'iyati. Tidak bolehlah oleh berkurban dengan hewan hamil menurut mazhab Syafi'i. Nah itu nggak boleh berkurban dengan hewan hamil. Kenapa juga tadi di atas ketika dipotong ada anaknya di dalam kan hewan hamil itu. Nah itu ceritanya. Itu tadi kurban yang ditentukan dengan ta'yin atau nazar. Pas kita nazar dia sudah hamil ya nggak apa-apa tetap wajib dipotong. Atau ketika kita nazar dia belum hamil. Pas tiba hari Lebaran dia udah hamil tetap dipotong. Sah dianggap kurban. Ini kurban sunnah ini. Kita mau berkurban pas beli hewan ternyata hamil harus ditukar. Madza yutlabu minal mudhahi inda dzabi. Apa saja yang dianjurkan dari orang yang berkurban ketika mau menyembelih? Apa saja yang dianjurkan dari orang yang berkurban ketika mau menyembelih? Ini orang yang menyembelih kurban sekaligus dia orang yang berkurban. Jawab, yutlabu minhu iddatu umurin. Dianjurkan darinya si mudhahi, orang yang berkurban akan beberapa perkara. Minha diantaranya niyatut takarubi ilallahi ta'ala. Niat mendekat kepada Allah Ta'ala. Bukan pamer kan? Niat untuk mendekat. Beribadah. Faniyatu hiyallati yusabu alaiha al-mudahhiyu. Maka bermula niat itu. Dia niat itulah yang diberi pahala atasnya niat akan orang yang berkurban. Jadi pahala yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Wan niyatu hiyallati tufariqu baina riya'i wal ikhlas. Dan niat, dianya niat itulah yang membedakan di antara riya dan ikhlas. Wa bainal adati wal ibadati. Nah, dan niat itu yang bisa membedakan antara ria dan ikhlas, antara ibadat dan ibadah. Sama kayak duduk di masjid kan, duduk ibadah sama duduk istirahat sama aja. Yang membedakannya niat. Ya, potong kambing untuk keluarga sama untuk mendekat kepada Allah kan sama aja miripnya. Yang membedakannya harus ada niatnya. Ini fakat kayaknya ya. Kebalik ini. Faqad qala. Maka sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wan niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya hati. Fatalafudhu bin niyati mustahabun. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, jadi yang penting dalam hati, bukan di mulut. Wahwa ta'kidun lima fil qalbi. Wahwa dianya talafut, kita lafatkan di mulut, itu menguatkan bagi apa yang ada dalam hati. Boleh juga dilafatkan, kan? Tapi yang menjadi pokoknya yang ada dalam hati. Wa yajudu lil mudahi ayyan wal udhiyata. Dan boleh bagi orang yang berkurban bahwa niat ia akan berkurban. Wa yuwak
yuwakkila ghairahu dan mewakilkan ia akan selainnya fi dzabhiha dalam menyembelihnya kurban. Nah, kita berkurban udah niat, kita wakilkan ke orang lain yang sembelih nggak apa-apa. Walau nawal wakilu an nafsihi ajza'at sahibah. Dan jikalau niatlah oleh si wakil, orang yang menyembelih tadi, jikalau berniat oleh si wakil untuk dirinya orang yang berkurban, ajza'at ya, niscaya mencukupkan ya ianya niat sahibah akan pemiliknya hewan kurban. Boleh, niat pun boleh diwakilkan. Wa qad ishtara Ibnu Umar dan sungguh telah membeli oleh Ibnu Umar radhiyallahu an syatan seekor kambing min ra'en dari seorang pengembala. Fa'anzalaha minal jabal, maka menurunkan oleh Ibnu Umar akannya kambing dari bukit. Beliau beli, beliau turunkan. Wa amarahu bizabiha dan memerintahkan oleh Ibnu Umar akannya pengembala bizabiha dengan menyembelihnya hewan kurban. Fadzabahar ra'i, maka menyembelih akannya hewan kurban tadi kambing oleh pengembala tadi. Faqala, dan pengembala itu berkata, Allah taqabbal minni. Dia bilang dariku, ya Allah terimalah dariku. Padahal ini kurban Ibnu Umar. Tapi orang yang menyembelih menyatakan Allah taqabbal minni. Faqala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, Rabbuka alamu biman andalaha minal jabal. Tuhanmu itu lebih tahu dengan siapa yang telah menurunkan ia akannya kambing tadi dari bukit. Jadi Ibnu Umar maksudnya Allah tahu ini kurban milik siapa. Terserah orang yang menyembelih mengatakan apa kan. Wa ala sahibil udhiyati ayyatiya biha ila makani dhibhiha birifkin walinin. Wa ala sahibil udhiyah dan sepantaslah kepada pemilik hewan kurban ayyatiya bahwa mendatangi ia bahwa datang ia biha dengan membawanya hewan kurbannya ila makani dzabhiha kepada tempat penyembelihannya. Ya, kita mau berkurban, kita bawa hewan kurban kita ke tempat penyembelihan. Birifkin walinen dengan lembut. Ya, rifkin ya lembut lah, kasih sayang dan lembut. Karena dianjurkan juga berbuat baik terhadap hewan kan. Farra'fatu bil hayawani min akhlakil muslimin. Karena lembut terhadap hewan itu bagian dari akhlak orang yang muslim. Faqad arawa Abdur Razzaq, maka sungguh telah meriwayatkan oleh Abdur Razzaq bisanadihi dengan sanadnya hadis an Muhammad bin Sairin. Dari Muhammad bin Sairin, qala berkata ianya Muhammad bin Sairin, ra'a Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu rajulan. Melihat oleh Umar ibn Al-Khattab seorang laki-laki yashabu syatan yang mendorong, yashabu menyeret ia akan kambing biri jiliha dengan kakinya. Apa maknanya? Dia menghalau kambing dengan kakinya. Kayak ditendang gitu ya. Melihat oleh Umar ibn Al-Khattab seorang laki-laki ya sahabu yang menyeret ia akan kambing beri jilha dengan kakinya liyadbahaha agar menyembelih ia akannya kambing. Faqala lahu berkata ianya Khalifah Umar baginya laki-laki. Wailak, celaka engkau. Qudha, qada yaqudu, qudha. Tarik olehmu akannya ilal mauti ke kematian. Tarik olehmu akannya hewan kurban menuju kematian. Dan jamila akan tarikan yang baik, yang indah. Mbak, tarik baik-baik, pelan-pelan. Jangan ditendang ya. Nah itu. Wa kadzalika min akhlaqil muslim demikian pula termasuk akhlak muslim inda dzabhi ketika menyembelih alla yuhidda alla yuhidda sikina amamal hayawan alladhi yuridu dzabhahu. Demikian pula sebahagian dari akhlak muslim ketika mau menyembelih bahwa tidak menajamkan, tidak mengasah ia akan pisau di depan hewan-hewan yang ingin ia akan menyembelihnya hewan. Jangan ngasah parang di depan hewan yang mau disembelih. Kenapa? Li'anna dzalika ya. Li'anna dzalika yu'dhi, karena demikian itu menyakiti akannya hewan. Dia punya perasaan kali ya. Sedih dia. Kayak disembelih 2 kali kan ceritanya begitu. Fa'ani ibni Abbasin dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan adja'a syatan. Seorang laki-laki itu membaringkannya. Membaringkannya akan seekor kambing. Wahwa yuhiddu syafratahu. Padahal dianya laki-laki itu mengasah ia akan mata pisaunya. Habis kambing direbahkan, dia ngasah pisau depan kambing itu. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an tumitaha mautatin. Apakah engkau kepengen bahwa engkau mematikan akan dia beberapa kali kematian?
Nah, ya, apakah engkau pengen membuat dia mati beberapa kali? Maknanya merasakan mati berulang kali. Hala ahdadta syafrataka qabla an tudji'aha. Kenapa tidak engkau asah akan mata pisaumu sebelum engkau baringkan akannya kambing? Nah, artinya asah di tempat lain. Rawahul Hakim. Wajibu ini wajib di sini, tapi sebenarnya bukan wajib ya. Wajibu alaihi Allah 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 yadzbaha. Ini salah. Kelebihan la-nya. Wajibu alaihi Allah yadzbaha hayawana hayawanan mestinya hayawanan amama hayawanin akhar. Mungkin salah ketik. Wajib kepadanya seorang oleh bahwa tidak menyembelih akan satu hewan di depan hewan yang lain. Ini bukan wajib, ini sunnah, anjurannya, nggak wajib. Nah, di sini wajib kepadanya seorang bahwa tidak menyembelih akan satu hewan di depan hewan lain. Maknanya anjurannya kalau mau menyembelih hewan kurban jangan disembelih di depannya. Ternyata masih ada nih satu pasal lagi. Ya, kisah hewan kurban, kisah muasal hewan kurban yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai di sini dulu berarti. Insya Allah di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.